Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian kita akan belajar dari firman-Nya. Dan biarlah kita berdoa agar setiap firman dan setiap taburan perkataan-perkataan yang disampaikan boleh memberikan kekuatan, boleh menolong kita sekalian untuk tetap mampu, tetap kuat, tetap tekun menjalani seluruh proses kehidupan perjalanan iman kita hari ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita naikkan satu pujian lama yang berkata, buatlah jalanmu dalam saya, karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penjunan dalam hidup kita. Kita mau berserah ke tangan Tuhan, dan biar Dia penjunan agung yang membimbing, yang menuntun hidup kita. Karena kita percaya bimbingannya adalah yang terbaik bagi kita. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini, di mana kami bersama dapat belajar kembali dari firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu ya Allah, meneguhkan, membimbing, memimpin, menguatkan setiap hidup kami. Karena kami sadar, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Terus kerjakan firman-Mu dalam hati kami semua, dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Siap mendengarkan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sore hari ini akan kita lihat dari kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini adalah Allah memperhatikan umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita sebagai manusia dan umat Tuhan khususnya yang hari-hari ini hidup di zaman ini, tentu kita tidak dapat memungkiri sebuah kenyataan di mana kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita sekalian terasa ada di dalam sebuah tekanan dari kehidupan itu. Tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari situasi pandemik ini sungguh-sungguh memang sangat terasa, bagaikan sebuah kekuatan yang terus menekan kehidupan kita, entah itu dalam bidang ekonomi ataupun sosial. Namun semua kenyataan ini menunjukkan bahwa memang kehidupan masyarakat umum, tak terlepas di dalamnya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada di dalam sebuah tekanan yang cukup berat. Banyak orang merasa tertekan dengan situasi kehidupan hari-hari ini, seperti layaknya orang yang mengalami sebuah situasi perbudakan, di mana-mana semua orang mengeluh menghadapi tantangan, tekanan yang datang dari luar dirinya, yang tentu saja membuat kehidupan banyak orang mengalami kegoncangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ketika kita menghadapi berbagai kondisi ini, menghadapi berbagai banyak tekanan yang terjadi, kita tentu memang perlu memperhatikan banyak aspek, banyak hal, untuk kemudian dapat kita evaluasi dan kemudian dapat kita pikirkan jalan keluarnya. Sehingga kemudian ada terobosan, ada jalan keluar yang dapat menolong kita menghadapi situasi ini dan menghadirkan perubahan-perubahan dalam diri kita. Tetapi saudara, poin saya pada sore hari ini tidak akan menyoroti persoalan bagaimana kemudian kita harus menanggapi situasi-situasi itu. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya kita dapat mengalahkan tekanan-tekanan di dalam diri kita yang menolong kita nanti dapat berpikir lebih sehat, lebih baik, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang seakan-akan memperbudak kehidupan kita. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam lintasan zaman kehidupan umat Israel, situasi kehidupan yang menekan seringkali menjadi pengalaman dalam kehidupan umat Tuhan ini.
Kalau kita kemudian melihat kilas balik kehidupan umat Israel, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kemudian mereka masuk tanah Kanaan, bahkan kemudian sampai mereka kemudian terbuang ke Babilonia dan terus berjalan dalam perjalanan-perjalanan zaman yang mereka hadapi, kita melihat bahwa umat Israel adalah kelompok umat Tuhan yang tidak bisa dapat dilepaskan dari pengalaman-pengalaman tekanan itu. Namun, saudara, yang kemudian perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kemudian umat Israel sendiri mampu keluar dari situasi tekanan-tekanan itu. Sekalipun mereka bukanlah sebuah bangsa yang besar, mereka adalah bangsa yang kecil di tengah kehidupan bangsa-bangsa yang besar yang berpotensi untuk menjajah, yang berpotensi untuk menguasai mereka, yang berpotensi untuk membuat mereka menjadi bangsa yang diperbudak. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong kita untuk kemudian belajar dari pengalaman bangsa Israel tentang hal apakah yang kemudian membuat mereka, sekalipun mereka adalah sebuah bangsa yang kecil, namun mereka kemudian dapat keluar menjadi sebuah bangsa yang kuat, yang tangguh, yang kemudian mampu membawa kehidupan bangsanya menjadi sebuah kehidupan bangsa yang berdaulat, yang memiliki eksistensi di tengah-tengah bangsa-bangsa yang besar. Nah, saudara, sebagian hal itu atau sebagian rahasia yang dapat kita lihat sebagai sebuah faktor yang menentukan kehidupan umat Israel mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang menekan mereka dalam seluruh lintasan zaman yang mereka hadapi adalah refleksi iman yang kita temukan di dalam catatan kitab Keluaran ini, di mana refleksi iman itu disampaikan oleh penulis untuk terus dibacakan, untuk terus diajarkan dari generasi ke generasi, dari keturunan kepada keturunan, sebagai sebuah pesan penting yang menginspirasi setiap umat Israel di sepanjang zaman untuk dapat menguasai situasi tekanan kehidupan yang mereka hadapi. Saudara, kisah Keluaran yang kita baca tadi adalah sebuah cerita pengalaman dari nenek moyang Israel yang keluar dari Mesir. Dan cerita ini adalah sebuah cerita besar yang menjadi tonggak dasar bagaimana kehidupan umat Israel mampu melewati tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah, hal apa atau pesan apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam kisah Keluaran ini? Dan kemudian, apa makna yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari bagi kehidupan kita, yang juga mewarisi keyakinan dasar di dalam kekristenan di tengah-tengah situasi kehidupan yang hari-hari ini sedang menekan dan memperbudak kehidupan kita. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara terkait dengan hal penting yang membuat umat Israel pada akhirnya mampu menjadi bangsa yang kuat, dan bagaimana kemudian pesan itu mereka hidupkan di sepanjang zaman perjalanan hidup mereka, sehingga sekalipun dalam sejarah kita melihat banyak sekali tekanan yang mereka hadapi, mereka menjadi bangsa yang kuat dan mampu untuk menghadapinya. Hal pertama, saudara, yang kita dapat pelajari dari kisah Keluaran, yang perlu untuk kemudian kita dengungkan, kita sampaikan, kita yakini di dalam seluruh proses perjalanan kehidupan kita adalah sebuah pesan Allah yang ingin disampaikan oleh penulis, bahwa pertama, Allah, Tuhan Allah itu yang telah membebaskan Israel
dan juga yang telah membebaskan kehidupan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli dengan seruan kehidupan umatnya atau seruan dari mereka yang merasa tertekan dan tak berdaya. Ini yang pertama, saudara. Kepedulian Allah kepada umat, kepedulian Allah kepada mereka yang tertekan, mereka yang merasa tak berdaya. Ini adalah sebuah pesan penting yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Keluaran kepada seluruh keturunan Israel dari generasi ke generasi. Penulis Alkitab Keluaran ini menggambarkan Allah itu sebagai sebuah pembebas. Allah pembebas yang berjuang, yang berkarya bagi kehidupan mereka sebagai umat yang pada waktu itu tak berdaya. Allah digambarkan sebagai pribadi yang memiliki belas kasihan terhadap mereka yang meminta pertolongan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam narasi cerita yang kita baca tadi, kita dapat melihat bagaimana penulis Alkitab mencoba menggambarkan situasi tertekannya bangsa Israel, dan bagaimana kemudian situasi itu membuat mereka mengerang kepada Allah, dan pada akhirnya penulis ingin mengatakan bahwa erangan itu, seruan itu, permohonan itu didengar oleh Allah. Allah adalah pribadi yang peduli. Allah adalah pribadi pembebas. Allah adalah peduli. Allah mau memperhatikan seruan dari kehidupan umatnya. Saudara, refleksi atas karya pembebasan Allah dari pribadi yang sangat peduli dan berbelas kasihan ini dikembangkan terus nanti di dalam kitab Keluaran. Jadi kisah ini menjadi sebuah kisah pembuka atau perikop pembuka dari seluruh karya Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan Israel di kitab Keluaran melalui Musa. Jadi ayat yang kita baca ini seperti sebuah perikop peralihan untuk menceritakan bagaimana karya pembebasan Allah itu dikerjakan setelah Allah mendengar seruan, setelah Allah mendengar teriakan, erangan dari kehidupan umat yang tak berdaya itu. Refleksi ini terus disampaikan, refleksi ini terus dikembangkan dalam kitab Keluaran ini, bahkan di seluruh perjanjian lama dan di dalam kitab perjanjian baru, melalui karya Allah di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus, karya Allah sebagai pembebas, Allah yang peduli, Allah yang penuh belas kasihan ini diungkapkan di dalam Alkitab. Setiap kali ada umat yang tidak lagi mampu dan berseru kepada Allah, Allah selalu hadir untuk menyatakan kasih-Nya. Allah selalu hadir untuk menyatakan pembelaannya. Bahkan kemudian di dalam perjanjian baru kita lebih menangkap pesan itu jauh lebih jelas ketika Yesus menghadirkan wajah Allah yang betul-betul peduli kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang terlantar, kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tertekan oleh struktur-struktur kehidupan yang sangat-sangat tidak memperdulikan kehidupan kemanusiaan pada waktu itu. Di dalam Injil Matius misalnya kita mendengar tentang pengajaran Yesus, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang haus, berbahagialah kamu yang teraniaya, dan sebagainya. Itu sebuah wujud gambaran dari wajah Allah sebagai pribadi yang sangat peduli terhadap mereka yang lemah, terhadap mereka yang tak berdaya, terhadap mereka yang terlantar, terhadap mereka yang merasa tertindas. Saudara, kesadaran dari pribadi Allah yang demikian inilah yang sebenarnya terus disampaikan di dalam Alkitab. Dan saudara tahu bahwa pemahaman tentang pribadi Allah yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang memiliki mental yang luar biasa. Mereka memiliki mentalitas yang membuat mereka terus kuat dalam menghadapi berbagai tekanan situasi di dalam perjalanan hidup mereka, di mana pengalaman-pengalaman penindasan itu seakan-akan menjadi sebuah pengalaman yang
tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Kalau saudara nanti membaca dari kitab Keluaran, mereka menghadapi banyak tantangan di padang gurun sampai di tanah Kanaan. Nanti kemudian mereka masuk di dalam sebuah pengalaman yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana kemudian setelah mereka menjadi raja, mereka terus mendapat tekanan, mereka dibuang ke Babilonia, dibuang ke Asyur dan sebagainya. Terus pengalaman-pengalaman tekanan itu seakan-akan menjadi bagian sejarah hidup mereka. Namun, yang ingin Alkitab sampaikan, sekalipun tekanan demi tekanan itu terjadi, mereka kuat. Mengapa? Karena, saudara, berita tentang karya Allah yang luar biasa itu terus disampaikan. Itu terus didengungkan. Kesadaran tentang pribadi Allah yang kuat, Allah yang peduli, itu melahirkan sebuah kemampuan, mentalitas yang kuat. Bagaimana mereka harus bertahan di tengah-tengah tantangan sosiopolitik dari bangsa-bangsa yang besar yang ada di sekitar mereka. Saudara, pesan inilah yang sebenarnya ingin diteruskan dari keturunan kepada keturunan, dari generasi kepada generasi. Sebab keyakinan, kepercayaan dari sebuah pemahaman tentang Allah yang peduli akan melahirkan sebuah kemampuan, kekuatan yang menolong mereka menjadi pribadi yang tekun, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang terus optimis, menjadi pribadi yang terus berpengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, bercermin dari pengalaman inilah, bercermin dari pentingnya kesaksian yang ingin disampaikan oleh Alkitab ini, kita kemudian dapat melihat hal penting bagi kehidupan kita yang juga hari-hari ini sedang mengalami begitu banyak tantangan kehidupan yang seakan-akan menekan dan memperbudak kehidupan kita. Ketika kita membaca teks Keluaran ini, maka pesan yang sama pun, berita yang sama pun ingin disampaikan kepada kita. Apakah itu? Bahwa kita memiliki Allah pribadi yang sangat peduli, yang sangat concern dengan setiap teriakan dan keluhan kehidupan anak-anaknya. Refleksi kehidupan Allah yang peduli, Allah yang mau memperhatikan, Allah yang selalu mendengar ini ingin disampaikan kepada kita. Ingin kembali didengungkan kepada kita. Bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi hari-hari ini bukanlah sebuah kenyataan yang lepas dari pantauan Allah. Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, juga adalah Allah yang memperhatikan, juga adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Peristiwa Keluaran yang kemudian nanti lebih besar digenapkan di dalam sebuah pengalaman karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib, ingin menyampaikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diperhatikan oleh Allah. Alkitab ingin terus menyampaikan, Alkitab ingin terus memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa melalui refleksi kisah Keluaran, yang mana kemudian kita maknai lebih besar di dalam karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib, semacam ingin membangkitkan sebuah teologi pembebasan yang membebaskan kita dari sebuah tekanan kehidupan yang membelenggu, yang menghancurkan, yang mendegradasi mentalitas iman kehidupan kita. Berita karya pembebasan dari Allah itu ingin disampaikan agar kehidupan kita, iman kita, keyakinan kita ini dapat muncul. Kita bisa dapat terus optimis menghadapi kehidupan hari-hari ini. Karena kalau kita sebagai pribadi sudah kehilangan optimisme, kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan, tak lagi merasa ada pribadi yang mendampingi kita, kita seakan-akan berjalan sendiri, kita akan lemah, saudara. Kita akan jadi pribadi yang kemudian mudah untuk berputus asa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian mudah hancur. Karena apa? Mentalitas kita sudah dihancurkan. Keyakinan kita sudah tidak ada lagi. Kita berjalan di dalam sebuah hal yang
tidak dapat diharapkan. Kita berjalan di dalam sebuah perjalanan tanpa tujuan. Apalagi yang mau kita andalkan? Apalagi yang kemudian dapat memacu kita untuk bertahan? Tidak ada lagi. Karena semua sudah digerus oleh berbagai persoalan, berbagai tantangan yang datang silih berhenti menghancurkan kehidupan kita. Namun itu tidak akan pernah terjadi ketika berita pembebasan, berita dari Allah yang peduli itu tetap didengungkan, tetap disampaikan, tetap disuarakan bagi kita. Saudara, suarakan dalam hatimu dan katakan dalam hidupmu, aku memiliki Allah yang peduli. Aku memiliki Allah yang selalu memperhatikan kehidupanku siang dan malam. Dia mendengar doaku. Dia mendengar keluh kesahku. Dia tahu apa yang menjadi beban hidupku. Dan suatu saat dia akan bekerja, berkarya untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Sebagaimana yang ia nyatakan dalam kehidupan umat Israel. Hal yang sama juga ia akan nyatakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang kedua, saudara, dari pesan keluaran ini, dari bagian kitab ini, kita dapat melihat bahwa jika yang pertama tadi kita melihat Allah sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mau memperhatikan setiap seruan dari kehidupan umatnya, maka yang kedua, saudara, kisah keluaran ini ingin menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang selalu setia dengan perjanjiannya. Ini yang mau ditegaskan di dalam bagian yang kita baca ini. Allah tidak hanya sebuah pribadi yang memiliki empati atas seruan, atas doa, atas keluhan, atas erangan kehidupan umatnya. Tetapi Allah yang di dalamnya kita menjaminkan seluruh hidup kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Yang di dalamnya kita mendedikasikan seluruh hidup kita. Adalah pribadi yang setia pada perjanjiannya. Alkitab katakan, aku bukan manusia yang bisa berbohong, bisa menipu, yang bisa lupa pada perjanjianku. Alkitab tegaskan itu. Dan di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Allah adalah pribadi yang betul-betul setia dengan perjanjiannya. Ketika dia mendengar erangan, seruan dari umat Israel, Allah kemudian ingat pada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak-bapak leluhur umat Israel. Allah ingat pada perjanjiannya bahwa ia akan membebaskan umatnya. Memang umat itu akan mengalami sebuah tekanan. Memang umat itu akan mengalami sebuah kondisi di mana mereka diperbudak. Tetapi ada waktunya di mana Allah akan membebaskannya. Dan ketika Allah ingat perjanjian itu, maka ayat ini menjadi titik tolak dari karya pembebasan Allah yang akan dikerjakan melalui Musa bagi umat Israel. Jadi hal yang kedua, saudara, yang ingin disampaikan dalam bagian ini, bahwa Allah adalah pribadi yang sungguh-sungguh setia dengan perjanjiannya. Kesetiaan Allah inilah, saudara, yang menjadi modal bagi kita untuk menjalani hidup. Kita yang sadar bahwa hidup kita tidak akan pernah mampu tanpa Allah, akan sangat bersyukur karena kita memiliki Allah, memiliki pribadi yang sangat setia kepada perjanjiannya. Hal ini juga yang dipegang oleh umat Israel dalam seluruh proses perjalanan hidupnya. Mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang senantiasa setia pada perjanjiannya. Dan persoalan ini terus disampaikan Allah juga dalam seluruh kitab perjanjian lama. Bagaimana seruan dari nabi-nabi mengingatkan bahwa Allah adalah setia kepada perjanjiannya. Hal ini juga yang dipegang seluruh umat Israel di sepanjang perjalanan. Dalam setiap lintasan zaman, mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka punya Allah yang sungguh-sungguh setia. Allah yang berpribadi, yang selalu akan meneguhkan perjanjiannya, selalu akan menggenapkan perjanjiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang sama juga ingin diingatkan kepada kita yang hari-hari ini sedang berjalan di tengah-tengah tekanan kehidupan dunia ini, yang menghadapi banyak persoalan-persoalan yang selalu membuat kita terguncang, membuat kita tidak mampu bertahan, membuat kita selalu kehilangan pegangan.
Saudara, pesan yang sama ingin disampaikan kepada kita. Kita yang hari-hari ini mungkin sudah kehilangan sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Ingin diingatkan kembali bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang senantiasa setia pada perjanjiannya. Ingin disampaikan terus pesan ini kepada seluruh generasi bahwa Allah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Penulis kitab Keluaran menuliskan bagian ini dan ingin menyampaikan kepada setiap generasi, setiap keturunan. Dan saya yakin juga ini menjadi berkat bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan Allah yang kita muliakan adalah Tuhan yang senantiasa mau mengikatkan dirinya pada perjanjian dan setia kepada perjanjiannya. Peneguhan yang Allah buat membuat kita merasa tentram, membuat kita merasa yakin, membuat kita merasa mampu, dan terus berpengharapan untuk menjalani hidup. Kenapa? Aku punya Allah yang setia. Aku punya Allah yang senantiasa meneguhkan perjanjiannya. Allah yang tidak pernah ingkar janji kepada perjanjiannya. Ini perlu untuk kita bangun dalam diri kita. Mentalitas ini akan menghadirkan keyakinan, optimisme, semangat untuk terus berjalan. Walaupun dalam faktanya kita menghadapi tantangan itu. Tapi keyakinan kepada perjanjian Allah akan terus memampukan kita bangkit kembali, percaya kembali, bergerak kembali, bersemangat kembali, menjalani pergumulan-pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita memiliki Allah yang setia pada perjanjiannya, hal penting yang tidak kalah untuk kita perhatikan terkait dengan poin ini adalah bahwa teologi perjanjian yang dibangun oleh Allah ini juga sebenarnya sebuah undangan bagi kita. Ketika Allah yang mau mengikatkan diri setia pada perjanjian. Ingat saudara, bahwa ide dan gagasan perjanjian itu tidak hanya satu pihak, tetapi dua pihak. Ketika kita sadar bahwa Allah adalah pribadi yang setia pada perjanjiannya, maka panggilan yang sama ini juga datang bagi kita. Kalau kita mengharapkan karya Allah itu dinyatakan dalam diri kita, maka kita sebagai pribadi-pribadi yang juga terikat pada perjanjian Allah, seharusnya juga membangun sebuah komitmen, kesungguhan, konsistensi untuk terus membangun kehidupan iman yang bertanggung jawab kepada perjanjian Allah itu. Kita tidak boleh hanya menuntut Allah yang setia pada perjanjiannya, sementara kita kemudian juga mengingkari perjanjian itu. Kalau kita ingin Allah itu juga setia pada perjanjiannya, mari saudara, kita juga belajar untuk setia pada perjanjian Allah. Ketika kita diikat dalam sebuah perjanjian, Allah sebagai Allah, kita sebagai umatnya, maka kedua belah pihak terikat pada sebuah perjanjian. Bukan hanya Allah yang dituntut, tapi kita juga dituntut untuk membangun, untuk bersama-sama memiliki ikat baik, membangun sebuah perjanjian, hidup bersama di dalam perjanjian, bagaikan kehidupan suami dan istri yang berjalan bersama-sama di dalam ikatan perjanjian untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika Allah secara konsisten hidup dalam perjanjiannya, maka panggilan yang sama itu juga ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan boleh datang dalam kehidupan kita. Pergumulan bisa saja menekan seluruh kehidupan kita. Tapi ingat, kita akan tetap kuat menghadapi tantangan itu. Kita akan tetap mampu menghadapi tantangan itu. Sebab kita memiliki Allah yang sangat-sangat memperhatikan kita. Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia adalah Allah yang peduli terhadap setiap seruan kehidupan umatnya. Dan dia juga adalah Allah yang senantiasa setia pada perjanjiannya. Terus kuat, terus berjalan, terus mampu, terus optimis menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kita dimampukan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita bersama dengan Dia yang senantiasa peduli dan setia pada perjanjiannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, saudara.
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, firman yang meneguhkan kami, untuk kami mampu melewati pergumulan hidup, tekanan hidup, perbudakan, tantangan yang membuat kami seringkali merasa tertekan dan diperbudak oleh kehidupan ini. Bapa, tolong kami, mampukan kami. Kami yakin pribadi yang setia, pribadi yang senantiasa peduli dengan kami, pribadi yang mau meneguhkan perjanjiannya, senantiasa ada di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau, Tuhan Allah kami, yang kami kenal, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya memberkati setiap kehidupan kami semua, setiap kehidupan anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat Tuhan, atau setiap pribadi yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Jamah mereka, pulihkan hidup mereka, teguhkan kembali hidup mereka, dan biarkanlah mereka senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Teguhkanlah setiap firman-Mu itu bekerja, berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh terus memuji, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Inilah doa kami. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami. Mari Engkau memberkati kehidupan kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan, doa, silakan tulis di kolom komentar dan kami nanti akan mendoakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sehingga kita semua dapat saling mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat sore. Haleluya.